catatan, nggak pakai apa-apa, Pak. Ya. Hanya Simpua saja. Betul. Mungkin betul. Pak Dahlan kan kembang Jepun pasti tahu itu, Pak. Ya, tahu persis. Ya, ya. Dia nggak tanya kamu gimana. Begitu dipercaya, Pak. Ya. Kita ini dia nggak usah nanya kamu punya apa. Ya. Terus bawa dulu 1 truk, 2 truk dibawa, Pak. Ya, itu ya. nggak ada masalah. Ya. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam acara Mata Hati. Kali ini saya bersama Pak Heru Karyanto. Betul. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pemirsa, Pak Heru ini adalah owner dari sebuah perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku Asahi Mas. Dan itu hanya 2 orang. Nah, Pak Heru melalui perusahaannya di Rembang dan perusahaannya di Brondong ini menjadi pemasok Asahi Mas ini sudah sejak bertahun-tahun dan sampai sekarang masih mendominasi. Bukan hanya bahan bakunya, tapi sampai angkutannya juga dikuasai beliau sendiri. Perjalanan hidupnya sangat panjang karena dimulai dari orang yang miskin. Hidup itu dari belas kasihan keluarga, belas kasihan tetangga, yang akhirnya beliau itu putus sekolah ketika menginjak masuk SMA dan itu digunakan untuk bekerja. Nah, kerjanya pemirsa tahu itu adalah menjadi pembantu sopir truk. Perjalanan dari Rembang, dari Tuban sampai ke Surabaya. Masuk ke pasar-pasar karena memang ngantar barang. Tapi akhirnya kemudian terjun di bidang transportasi dan akhirnya menjadi mitra Asahi Mas itu. Nah, Pak Heru, kami ingin tahu ini perjalanan hidup yang luar biasa yang penuh filosofi, Pak Heru. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin cerita ini adalah kepentingan akan menjadi pelajaran pada generasi muda kita. Ya. Ke depan bahwa perjuangan hidup untuk merubah dari kondisi yang sangat berat miskin itu menjadi mandiri, itu perlu pengalaman, Pak. Ya. Tidak hanya dengan teori. Ya. Saya dilahirkan di kota Juwana, Pak. Ya. Tanggal 16 Mei 1955. Ya. Orang tua saya adalah pengusaha toko sepatu, toko dandang, Pak. Tahu dandang ya? Tahu. Dandang, ya. tembaga gitu. Ya. Yang untuk menanak nasi atau merebus. Ya, zaman dulu kan dandang, Pak, bukan rice cooker. Ya. Pakai kukusan itu, ya, kan. Pakai kukusan, tahu. Suatu saat pergolakan politik di tanah air kita pada medio tahun 1960 itu kan terjadi sebuah proses ekonomi, inflasi sangat tinggi dan sebagainya. Waktu itu saya masih kelas 4 SD, Pak. Saya masih ingat kelas 4 SD. Berkembang. Lalu ada keputusan uang Rp1.000 jadi Rp1 ya, kalau nggak salah. Ya. Toko orang tua kami, papi saya kebetulan tidak berani tutup, Pak. Ya. Jadi dijual semua barangnya habis. Akhirnya uang hasil penjualan dibelikan barang tidak dapat lagi. Sehingga kami hidup miskin, Pak, untuk makan dan sebagainya. Kami di Juwana itu kebetulan tinggalnya di sebelah Pasar Lama, Pak, dulu. Sebelah persis Pasar Lama. Nah, akibatnya karena itulah menjadi blessing and disgust. Saya sejak kecil lalu menyadari bahwa kita ini harus berubah. Kondisi keluarga kami ini saat itu sangat miskin sehingga dibantu keluarga dari ibu saya dari Lasem, kebetulan ibu dari Lasem atau keluarga dari Juwana dan sebagainya. Suatu saat diputuskanlah kami sekeluarga pindah ke kota Lasem. Di sana oleh kakak ibu saya, mami saya, ibu saya yang punya toko, orang tua saya menjadi pegawai. Pegawai toko melayani, Pak. Nah, karena saya hidup di Juwana itu dulu saya katakan Pak, bebas, liar. Liar. Keluyuran, karena miskin kan orang tua tidak
tidak berpikir ngurusin putra-putrinya, Pak. Dicol kewe. Jadi saya bergaul dengan orang kampung, anak-anak kampung. Desa Doro Payung, Kudu Kera, dan main sepak bola dan segalanya. Jadi kalau dikatakan saya ini sudah berbaur sejak saya ini kecil, Pak, remaja. Nah, itu membawa kebersamaan kami sama-sama miskin, dan itu terpatri di dalam cara berpikir saya gitu. Makanya ini apa? Ya jarang kita merasakan, kan sama-sama gitu loh, Pak. Kalau teman-teman saya yang sekolah di Juwana ini, maaf Pak, saya dulu sekolah di SD Raja Wali, kelas 6, lulus masuk SMK keluarga di Juwana, Pak. Kalau yang kaya ya nggak pernah keluar, Pak. Takut hilang anaknya. Kalau saya kan, ya sore baru pulang ya, orang tua ya biar aja. Hati-hati ya gitu. Itu yang membawa cikal bakal hidup saya menjadi seperti ini, Pak. Pindah ke Lasem. Sekolah sama, Pak. Saya dipindah ke SMP Hamong Putra Lasem, Pak. Kelas 2. Ya, Pak, sekolah naik sepeda. Bahkan pakainya sandal, Pak, apalagi sepatu. Saya termasuk anak siswa yang badung, Pak. Badung. Catatan nggak ada, Pak. Buku nggak punya. Bukunya 1. Dan yang bantu teman-teman. Terutama yang perlu bantuan saya. Kebetulan saya di bidang ilmu pasti dulu aljabar, Pak. Ukur. Itu saya ya lumayan bagus lah, Pak. Angkanya ya 9, 8 gitu. Luar biasa. Nah, ini kalau teman-teman saya yang merasa perlu bantuan saya, ganti dia bantu saya, Pak. Kalau ada catatan gitu yang nyatat. Dan ini tidak terbatas dari etnis tertentu, Pak. Sudah lintas etnis. Jadi dulu di SMP Hamong Putra Lasem itu siswanya lintas etnis, Pak. Meskipun itu milik Yayasan Katolik, Pak. Zaman era itu semua biasa. Ya kalau pada masa itu anak-anak bisa pacaran, bisa dolan, saya ya nggak bisa, Pak. Pulang, ibu saya buat kecap gitu, saya bantu, Pak. Bantu cuci botol dan sebagainya. Jadi saya tidak menyesal, Pak. Tidak menikmati masa indah di masa remaja. Itulah bagian dari pondasi hidup saya, sehingga saya bisa di sana. Terus akhirnya Pak Heru memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja itu, Pak? Oh tidak, saya SMP itu sudah nyambi kerja, Pak. Kalau sore saya jadi kolektor, Pak. Debt kolektor, istilahnya kolektor. Paman saya itu punya usaha kirim gula, kirim minyak goreng, sabun itu ke Kota Rembang gitu, Pak. Jadi kalau saya pulang sekolah jam 2 di sangoni kantong terigu, tahu, Pak? Tahu. Sama nota, Pak. Saya keliling di Pasar Rembang, Pak. Nagihin satu-satu begitu. Pulang, dikasih jajan. Nah, itu buat bekal hidup saya, Pak. Membantu orang tua. Tapi kemudian Pak Heru itu kan cerdas begitu. Tapi kok kemudian putus sekolah itu? Sebentar, Pak. Saya masuk SMA Negeri Rembang, itu dulu bebas tanpa syarat, Pak. Langsung diterima. Karena angka itu. 3 bulan, Pak, saya sekolah, mikir sambil saya kalau sekolah dulu naik kereta api, Pak. Orang bayar. Naik kondektornya dari depan, saya lari ke belakang. Pekerjaannya itu. Kalau pemirsa, saya potong. Sampai sekarang ini Pak Heru itu mobilitasnya pakai kereta api. Kalau ke Surabaya juga kereta api, dan kereta apinya itu luar biasa. Itu Ambarawa Express yang tarifnya dari Semarang ke Surabaya itu cuma 85.000. Itu Pak Heru sudah merasa nyaman karena memang sejak dulu juga begitu. Beliau tidak mengidolakan harta kekayaannya yang sekarang, tapi beliau menikmati apa yang dilakukan sekarang. Ini Pak Heru, pemirsa. Jadi lanjut, Pak Heru. Akhirnya saya mikir, ini kalau saya sekolah mau apa? Kalau saya pun bisa diterima di fakultas, biaya untuk sekolah nggak mungkin, Pak, orang tua. Karena maaf, Pak, saya tambahkan, saudara saya 6, Pak. Saya nomor 2. Kakak saya perempuan, adik saya laki, perempuan-perempuan. Ini nanti kasihan. Jadi saya harus secepat mungkin
membantu orang tua punya penghasilan untuk membiayai pendidikan adik-adik itu. Sehingga saya waktu itu 3 bulan kuartal pertama saya keluar, Pak, nggak ke sekolah, dicari gurunya, Pak, saya sembunyi. Lalu saya dipanggil oleh saudara sepupu saya, anaknya paman saya yang di kota Bangilan, itu kota kecamatan di Jawa Timur, Pak, termasuk Kabupaten Tuban. Saya di sana itu diajak menjadi pembantu sopir tadi, Pak. Jadi kalau truk itu ke Surabaya, saya mendampingi sopir, Pak, untuk ngurus surat-surat belanja dan sebagainya. Pak, saya waktu itu ya tenang saja dan sukaria. Meskipun kota Bangilan itu belum ada listrik, Pak, pada masa itu. Tahun 71, 70 itu belum ada listrik. Jadi kalau sore saya harus masang pompa Petromak. Tahu, Pak, Petromak? Tahu, yang dipompa. Kalau kekencengan kaosnya ambrol. Atau zaman itu sudah mewah, Pak. Orang yang punya Petromak. Lalu jarumnya diputar-putar macet. Itu setiap 5:30 saya harus hidup begitu, Pak. Jadi saya punya, ini nanti ada ceritanya, Pak, saya bisa pakai Petromak itu. Suatu saat saya di sana bekerja, Pak, ke Surabaya, di Pasar Pabean, Kulaan, Terasi, bawa ke Bangilan lagi. Setiap minggu mungkin 3 kali atau 2 kali saya ke Surabaya. Jadi kalau meskipun tadi Pak Baiki mengatakan bahwa saya kok Jawa Timur, saya dari dulu diawali dari kota Surabaya, Pak. Jadi muat kayu, bongkar di tempat kayu, saya pulang malam ke rumah sepupu saya, anaknya paman saya, naik becak, Pak. Jadi yang namanya Jalan Demak apa itu dulu masih sepi, belum apa-apa, Pak, gelap gitu. Ya saya tenang aja, nggak pikir takut dong, saya orang miskin, nggak, Pak. Yang mau dirampok apanya kan gitu. Jadi itu pengalaman. Disitulah yang secara saya tidak sadar bahwa saya itu dididik, Pak. Lalu saya kembali ke orang tua tadi, Pak. Waktu saya SD, Pak, masih di Juwana, itu sudah dilatih oleh orang tua saya, terutama ibu saya, masak, Pak. Karena pesannya begini, kamu ini anaknya orang miskin, besok mesti merantau, sehingga kamu harus belajar masak. Sehingga saya diajarin masak, Pak. Masak nasi. Dulu masak nasi kan diliwet, Pak. Diliwet, nggak ada rice cooker, Pak. Diliwet, nek wis umum mandek ditutup. Tutupnya itu dikasih bara api di atasnya itu, Pak. Pakai kayu ya, Pak. Pakai kayu, Lalu akibatnya kalau kadang ada intipnya kan ya. Intipnya diguyang ambek jangan asem. Akhirnya saya bisa, Pak. Sekarang ini saya kalau masak nasi jago, Pak. Dan kebablasan. Saya hobi masak, Pak, sekarang. Setelah saya dari Bangilan, satu saat usahanya paman saya kok begini-begini saja. Saya dipanggil paman yang lain yang di Kota Lasem, Pak. Naik sedikit pangkatnya dari pembantu sopir menjadi manajer angkutannya, Pak. Dan belanja barang ke Surabaya. Jadi misalnya beli minyak kelapa 1 truk, gula atau beras, lalu diecer di Rembang, Juwana, Pati, Jepara. Samping menjadi debt kolektornya tadi, Pak. Senin berangkat ke Surabaya, Selasa jual barang, Rabu ke seminggu 3 kali, Pak. Berangkatnya tapi tidak naik truk saya, Pak, naik bis. Bis Indonesia yang masih kayu dulu. Masih ingat, Pak? Truknya Times. Berangkatnya 2:30 pagi, Pak. Sampai Surabaya itu 6:30 pagi. Turun Jembatan Merah. Masih ingat, Pak, Jembatan Merah? Lalu jalan kaki ke Songoyudan, makan sop buntut dulu, Pak. Luar biasa. Dan ini anehnya, Pak, saya sampai hari ini masih berlangganan di sop buntut itu. Sudah 3 generasi dia, Pak. Kakeknya, anaknya ini sudah saya ganti. Sampai hari ini, Pak. Itulah yang melatih saya menjadi punya jiwa entrepreneur, Pak. Saya kumpul sama encik-encik orang totok, Chinese totok itu, Pak. Kalau bisnis dia tidak pakai
catatan, nggak pakai apa-apa, Pak. Ya. Hanya Simpua saja. Betul. Mungkin betul. Pak Dahlan kan Kembang Jepun pasti tahu itu, Pak. Ya, tahu persis. Ya, ya. Dia nggak tanya kamu gimana, begitu dipercaya, Pak. Ya. Kita ini, dia nggak usah nanya kamu punya apa. Ya. Terus bawa dulu 1 truk, 2 truk dibawa, Pak. Ya, itu ya. nggak ada masalah. Ya. Pemirsa, itu di sela-sela jadi ikut angkutan itu, Pak Heru ini merintis usaha melatih wira swastanya dengan jualan kerupuk. Dan jualannya kerupuk ini unik. Kulaknya itu di Surabaya, dijual di Rembang. Gini, Pak, setelah saya di sana, ya. tahu banyak hal di Surabaya, ya. saya tahu kerupuk dulu namanya kerupuk Atom, Mbak. Ya. Pusatnya itu di Jalan Kapasan. Ya, yang coklat itu. Coklat ya, Pak, itu ya. Tak cari, Pak, naik becak. Bayangin, Pak, saya dari Sungayudan, ya. Pak Beyan ke Kapasan naik becak, Pak. Ya. Dulu nggak ada sepeda motor. Betul. Naik becak. Ya. Saya ini sampai punya hopeng, Pak. Ya. Hopeng itu sahabat tukang becak yang saya sewa itu kemana-mana gitu. Ya, ya. Jadi saya nggak mau pindah tukang becak lain, tawarin enggak. Jadi kalau saya biasa pada si Suto ya, Suto terus. Wah, wah, tak antar bos katanya. Oh jangan bos, saya ini kuli, saya bilang gitu. Beli. Kalau nanti beli 6-10 karung, ya. Saya bonceng di belakangnya, Pak. Tukang becaknya ngayuh. Ya, ya. Andekan dia kentut ya saya. Lalu dibawa ke truk, dimuat, Pak. Ya. Saya bawa ke Rembang. Nebeng, Pak, istilahnya. Truk saya nggak bayar ongkos angkot, saya jual ke pelanggannya paman saya tadi. Untuk duit, Pak. Jadi pertama ngumpulin begitu-begitu. Ya, ya. Saya waktu itu bermimpi, nek saya ini bisa mau kepengen jadi pengusaha truk. Nek perlu jadi sopir truk ya nggak apa-apa kan gitu. Ya, ya. Pemikiran. Uang itu saya tabung, Pak. Ya. Uang dapat gaji tak kumpulkan, akhirnya saya punya 20 drum oli, Pak. Tak jual, tak belikan truk tua. Bapak tahu truk Gurga dulu? Ya, ya, yang kuno. Ya, kayak truknya tentara. Truknya tentara. Belikan truk itu yang mesinnya sudah dibandrek, mesin solar, Pak. Beli. Itu cikal bakalnya menjadi pengusaha angkutan? Angkutan. Tapi nasib itu tidak selalu bagus, Pak. Baru beli 6 bulan rusak mesinnya. Koklok. Dan saya masih ingat pas saat muat, tahu Pak, terbelo. Ya. Peti mati orang China itu. Dari Lasem mau ke Blora rusak di Mantingan, Pak. Ya, ya. Wah, saya terus patah arang. Jadi terbelo itu kalau di Lasem itu memang banyak jenis. Jadi pasar terbelo di sana itu cukup tinggi. Terbelo itu peti mati. Peti mati, iya. Ya. Yang gembung, yang mahal itu ya. Wah, ini sial, saya bilang gitu. Terus saya putuskan tak perbaiki, jual, Pak. Jual, duitnya tak diamin saja. Lah itu, Pak. Saya dibantu oleh siapa ini, toko Kajar Motor itu untuk beli truk bekasnya. Ya, ya. Boleh beli sama gandengan ngangkut sambil ikut kakak ipar tadi. Beli lagi 2, terus lalu beli dipinjemin oleh kakak sepupu saya di Surabaya. Ya. Tapi lama-kelama saya berpikir, ini kalau saya di Lasem terus kurang maju, Pak. Terus saya jual semua, Pak. Ya. Jual. Pindah Semarang karena ada tawaran dari kawan saya. Untuk menjadi agen cat tembok, Pak. Wah. Mulailah saya kontrak di Semarang. Wah. Jual cat tembok. Termasuk saya pacaran di Kudus. Jadi selama saya punya truk itu banyak sahabat pengusaha kayu, Pak. Sehingga saya kenal dengan Mas Nono Soeharto itu, putranya Pak Harto, pedagang kayu legendaris di Kota Kudus. Jalan Lukmono Hadi 78, Pak. Ya, ya. Nah, saya masih ingat itu. Jadi saya makanya itu teman-temannya Pak Heru itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Kudus, termasuk bos-bosnya pabrik rokok itu juga. Sekarang, Pak, Pak Heru. Ya, berkembang menjadi ke sana, Pak. Terus itu ceritanya Pak Heru itu terjun ke bahan baku kaca itu. Nah, ini ada ceritanya, Pak. Ya. Setelah saya ngageni cat itu, kan saya mondar-mandir ke Jakarta.
Ada seorang kawan dari adik saya yang asli Pamotan, Pak. Kebetulan dia menjadi general manager Hino Motor, Pak. Hino Motor itu dulu assemblingnya dibeli oleh Indomobil Lim Sulyong. Dia menjadi GM-nya. Waktu itu masakan tekan susah. Lalu saya dibujuk oleh dia untuk ambil truk, Pak. Ambil truk lah, saya kan nggak punya duit, nggak punya angkutan. Kakak sepupu saya yang punya kantor cabang truk di Jakarta tadi, Jakarta Surabaya, mau mendukung, sehingga saya beli truk di atasnamakan PT-nya kakak sepupu dengan janji nanti saya akan dikasih bagian keuntungan. Saya yang menjadi jembatannya untuk dapat kredit. Kredit, Pak, 10 truk baru tanpa uang muka, Pak. Loh. Wah, ini yang ngutangnya rada nekat ini, Pak. Kalau saya lari, pakai namanya saya lagi. Wah. Namanya Heru Karyanto, dikasih alamat di Cirebon, Pak. Karena dealernya bukannya di Cirebon. Jalan, Pak. Ternyata nggak, muatan sepi, Pak. Buat nyicil megap-megap istilahnya. Nah, saya terpaksa terjun untuk mencarikan order. Order itu salah satunya ngangkut batu dolomit dari Tuban. Dolomit itulah pemirsa, itu yang menjadi bahan baku kaca itu. Kaca lembaran. Kaca lembaran itu yang di store ke Asahi. Nah, itu banyak ada di Jawa Timur. Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, itu di Rembang itu, dan juga ada di Jepara juga ya, Pak ya? Beda, Pak. Oh, beda yang di Jepara. Kalau yang di Rembang itu tidak untuk bahan baku kaca, Pak. Itu batu kapur untuk industri kertas, Pak. Atau sikat gigi dan sebagainya. Pasta gigi. Kalau yang di Jepara, itu Velspar. Jadi ceritanya setelah saya coba itu, ternyata yang punya barang ini sudah kontrak dengan pengusaha angkutan lain. Dasar saya ini sudah punya pengalaman entrepreneurship, ya. Oke, saya usaha sendiri. Jadi saya menggalang penduduk lokal untuk mendapatkan batu dolomit. Tak tawarkan ke Asahi Mas, Pak. Tidak ditanggapi, Pak. 6 bulan kemudian baru diundang. Karena supplier yang 2 lama ini kebetulan ada kendala, tidak bisa supply. Diterimalah saya waktu itu, sebulan dikasih order 300 ton, Pak. Ya udah 300 ton waktu itu ya. Wah, ya sudah bersyukur diangkut sendiri dengan truk yang tadi, yang pinjaman tadi dan truk yang lain. Sekarang berapa ratus ton, Pak? Sekarang setelah COVID ini 5.000 ton, Pak. 5.000 ton untuk Brondong, Lamongan. Iya, sebulan. Nah, kalau untuk Rembang? Yang Rembang 700 ton, Pak. 700 ton. Yang Rembang itu lain, Pak. Itu Velspar, Pak. Jadi kandungannya berbeda. Berbeda, ya. Setelah saya berkembang, akhirnya saya dipercaya oleh Asahi Mas. Dari batu bangkaan, saya disuruh giling jadi tepung. Wah, ini tantangan baru, Pak. Jadi saya akhirnya beli mesin bekas orang lain di Tuban, tak modifikasi, tak kerjakan sendiri, Pak. Jatuh bangun, Pak, dari mulai tahun 90-an. Tapi kalau sekarang saya sudah bisa buat mesin sendiri yang sangat produktif dan bagus, dan bahkan hari ini saya sedang uji coba mesin yang dulunya digerakkan oleh mesin diesel, saya akan buat dengan mesin listrik, Pak. Ini lagi belajar masalah kecepatan dari RPM-nya aja, menyesuaikan di sana. Pak Heru itu sudah sedemikian canggihnya peralatan yang digunakan, tapi karyawannya Pak Heru itu justru orang-orang yang drop out sekolah dan lain sebagainya begitu. Itu pandangan Pak Heru seperti apa? Begini, Pak, saya ini kan mulai dari nol dan katakan minus. Saya lulus SMP, Pak. Bayangin, Pak, dulu saya cari calon istri aja kan nggak gampang, Pak. Mana ada yang mau jadi punya suami seperti saya, lulus SMP, orang tuanya miskin, mas desu, Pak, istilahnya, masa depan suram, Pak. Kalau orang tuanya kaya mau
putrinya belum tentu mau, Pak. Kalau putrinya mau, orang tuanya takut, Pak. Anaknya kasih makan apa kan gitu. Di situ saya tidak akan melupakan, Pak. Saya ingin memberi kesempatan bahwa membuktikan yang orang tidak sekolah pun itu punya kemampuan yang tidak kalah, Pak, dari orang yang berpendidikan. Karena pandangan saya begini, ijazah itu kan bukti kalau sudah sekolah, Pak. Kalau orang pintar, mampu, kreatif itu tanpa sekolah pun kan akan secara otodidak akan menjadi baik. Contohnya saya, Pak. Jadi saya ingin membuktikan itu. Dan saya ingin berbuat kepada bangsa dan negara ini, saudara-saudara kita yang tertinggalkan tadi, untuk bisa saya ajak maju, Pak. Itu persoalannya. Jadi Pak Heru ini juga punya prinsip regenerasi yang luar biasa. Artinya generasi itu harus tidak meninggal, atau kacang tidak meninggalkan lanjarannya. Itu yang dilakukan Pak Heru. Pak Heru itu orang yang katakanlah tidak berpendidikan pada saat itu, tapi kan mempunyai prinsip-prinsip yang luar biasa. Itu barangkali bisa diceritakan Pak Heru. Bagaimana regenerasi, transformasi nilai-nilai itu kepada generasi muda. Begini, Pak, saya meskipun tidak sekolah, saya terus belajar, Pak. Terus belajar, baik ilmu fisiologi, manajemen dan sebagainya, termasuk khususnya bahwa saya belajar ilmu militer, Pak. Bahwa ilmu militer itu ada namanya regenerasi, Pak. Jadi seorang jenderal untuk pada masanya kan akan ada pensiun. Lalu siapa nanti yang akan menjadi penggantinya kalau tidak dipersiapkan sejak dini? Bagaimana itu terjadi? Negara ini kan menjadi negara manapun akan goncang kalau pemimpinnya akan pensiun. Betul. Nah, itulah yang menjadi titik tolak saya, bahwa sampai sekarang saya secara pertama, anak buah saya juga saya siapkan regenerasi. Misalkan ada tukang las, mekanik mesin, itu di bawahnya ada 4 lapis, Pak. 4 lapis yang sudah siap. Dan saya selalu mengatakan, Anda tidak usah khawatir bahwa ada staf yang akan mengganti. Kalau Anda nanti sampai sudah tua, akan saya campakkan. Saya ditanya, Pak, Pak, lah kapan saya pensiun? Selama kamu masih bisa bekerja, kamu akan tetap saya hargai kesempatan. Kecuali kalau sudah sakitan, tidak bisa bekerja. Pak, yang penting tetap produktif, ya, Pak. Tetap produktif. Produktif itu dalam artian, Pak, tanda kutip, tidak dia bekerja secara fisik, tapi pikirannya. Jadi kalau perlu yang junior akan tanya, ini bagaimana? Cukup kasih saran begini, itu buat saya sudah sangat bagus. Karena saya mendidik mereka dari muda menjadi sampai senior, itu biayanya mahal, Pak. Ini tidak akan saya buang. Jadi saya termasuk yang anti adanya pembatasan usia pensiun terlalu muda. Ini pandangan saya. Karena apapun ini ada manfaatnya bagi perusahaan, Pak. Sebagai konsultan, sebagai guru, sebagai apa kan masih bisa. Pak Heru ini juga sudah mempersiapkan regenerasi di keluarganya juga. Putranya itu 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki itu sudah dipersiapkan sebagai putra mahkota. Itu barangkali bisa diceritakan, Pak Heru, bagaimana mempersiapkan keluarga supaya perusahaan ini tetap eksis. Memang saya mengakui, Pak, proses untuk mulai membuat sebuah wacana kepada anak-anak ini tidak mudah, Pak. Dia sekolah sampai sarjana. Kebetulan putra saya sarjana elektro, putri saya itu bisnis internasional, Pak. Waktu anak perempuan saya punya pacar dan mulai tunangan dan resmi, besan saya minta saya, Pak, ngajari urusan truk. Karena saya di urusan truk, saya ajarin, Pak. Dan meskipun beda, dia adalah jasa angkutan untuk barang dam truk, untuk batu bara, untuk kedelai, untuk apa di kota Semarang, dia sudah saya jalankan. Lalu putra saya ini lulusan elektro, Pak. Ini kan adalah persoalan yang tidak mudah.
arus lemah. Ya. Saya waktu itu bilang, udahlah, kita ini kan mulai dari nol, Pak B ini. Kamu bisa sekolah kan biaya dari perusahaan. Ya, perusahaan, dan ada jasa dari semua stakeholder. Ya, karyawan, anak buah yang ikut membantu partisipasi lebih dari 20 tahun kan, Pak. Kalau ini tidak ada yang dipersiapkan, suatu saat saya sebagai seorang manusia, kan manusiawi sekali, Pak. Mungkin kesehatan mulai menurun dan sebagainya. Meskipun tidak berharap, Pak, saya berusaha sehat, kayak gitu. Itu nanti akan menjadi yang sekarang menjadi sebuah contoh di negeri kita. Dunia usaha itu hanya satu periode, Pak. Mulailah anak saya bilang begini, saya mengatakan gini, cobalah kamu ngelamar di beberapa perusahaan, saya bilang, biar tahu seperti itu. Tapi setelah dia ngelamar, akhirnya tahu bahwa bersedia untuk melanjutkan belajar. Beda pendapat sangat besar, Pak. Tidak masalah buat saya. Tahap demi tahap akan saya ajarkan. Dan dia harus menangani dan tahu budaya, culture, pemikiran, dan yang setelah ada di dalam organisasi perusahaan yang telah saya bangun sekitar 45 tahun ini, Pak. Itu yang paling penting. Pertama, tidak boleh serakah. Kedua, harus bagaimana bisa menghargai semua stakeholder. Termasuk yang paling rendah pun. Itu hal yang penting. Yang ketiga, bagaimana sulitnya kita harus bersama-sama, suka harus bersama-sama. Ini yang paling berat, Pak. Di dalam, karena apa? Anak-anak saya, putra saya, putri saya ini lahir dalam kondisi saya sudah mulai mapan, Pak. Sekolah, hidup, ya lumayan lah, Pak, ya. Bisa naik mobil dan sebagainya. Tapi kan harus diingatkan bahwa kacang tidak boleh ninggal kulitnya. Bahwa saya ini dulu, saya dan istri saya ini dulu miskin, Pak. Istri saya dulu kerja di Jakarta, mulai dari nol, mendukung konsep usaha saya, termasuk harus meninggalkan tempatnya kerja untuk ikut membantu saya. Itu kan bukan pekerjaan yang ringan kan, Pak. Luar biasa, Pak Heru ini memang lahirnya memang keturunannya Chinese, tapi lingkungan sekitarnya itu adalah Jawa, Indonesia, Nusantara. Bagi Pak Heru itu NKRI itu harga mati, dan lingkungan budaya itu tidak akan pernah ditinggalkan. Pak Heru bisa memberikan pandangan? Begini, Pak, saya karena sejak muda sudah bebas bergaul. Saya tahu persis, dan saya harus bagaimana sebagai warga negara Indonesia. Saya bisa maju, bisa hidup enak juga dari bumi pertiwi. Kakek saya, bapak saya lahir di Indonesia. Meskipun saya ini dilahirkan dari etnis Chinese, saya kan Indonesia, Pak. Ya kan? Saya tidak bisa, saya ini beralih ke budaya leluhur di Cina sana. Saya hargai, Pak, budaya leluhur. Tapi budaya Indonesia itu adalah bagian dari kehidupan saya. Dan itu yang harus saya pegang teguh. Di mana saya berdiri, langit yang dijunjung. Oke, Pak Heru, barangkali ini perbincangan kami yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini berguna bagi pemirsa. Barangkali ada 1-2 kata yang bisa dipesankan kepada generasi muda, Pak. Saya akan memesan kepada generasi muda, cintailah negeri kita, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan diamalkan dengan kita berkarya yang positif. Jangan menjadi negara Indonesia yang mandiri, Pak. Jangan kita tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu saja. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Pak Heru Karyanto. Terima kasih, Pak
Ya. Selamat berjuang, Pak. Siap. Ya. Oke.